warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan terakhir sampai mengatakan yang bermurad di qaulina wa hadil mustafid. Kalau di makanya sih di halaman 16 ya. Atau 15 ya. Kemarin ya. 15 16. Jadi kita merajaah sedikit ya. Qala al-musannif kata Saimin rahimahullah, as-sani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-muayyani fa yurafu bi annahu ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas bahwa usul fikih ini ada dua perspektif ya, ditinjau dari masing-masing kata ya. Usul itu apa, kemudian fikih itu apa. Nah yang kedua ini juga sudah dibahas kemarin, yaitu dari sudut pandang usul fikih ini kita pelajari atau kita tinjau secara definisi bi'tibari kaunihi laqaban. Ya. Kalau yang di Arabika ketemu kan halaman berapa? Halaman 6. Halaman 6 di atas. Iya. Ya. Asani ya yang kedua, kalau di terjemahan ya halaman 15 ya. Jadi ditinjau dari apa? Dari usul fikih itu bi'tibari kaunihi laqaban, laqab. Jadi kenapa disebut laqab? Karena laqab itu menunjukkan sesuatu yang pujian. Jadi kalau orang ngasih julukan, laqab itu bahasa Indonesia julukan, itu kan dua maksud ya. Kadang maksudnya adalah memuji atau mencela gitu kan. Misalnya laqabnya Nasiruddin, Syamsuddin ya, misalnya gitu. Nasirus Sunnah gitu. Atau memang mencela itu kan laqab yang julukan. Misalnya si tangan panjang gitu kan. Atau yang lain ya, atau yang lain. Nah, kalau ditinjau dari usul fikih kemarin apa? Yang merajaah fa yurafu bi annahu ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-ijmali. Ya, jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas dari dalil fikih secara global, Wa kaifiyati ya, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi membahas tentang dalil fikih secara global, bagaimana cara beristifadah dan maksudnya berdalil dengan dalil global tadi, wa halil mustafid dan terkait keadaan dari si orang yang mustaqid, atau dalam hal ini adalah mustaqid, yaitu orang yang menyimpulkan hukum atau orang yang memiliki otoritas untuk menyimpulkan hukum dari satu dalil. Nah itu kan. Berarti ini ninja usul fikih ini udah jadi nama ya. Ya. Kayak gini lah, kalau misalnya ada orang namanya Abdullah, ada di sini Abdullah. Kan itu tersusun dari dua kata kan? Tersusun dari dua kata. Nama tapi sebelum jadi nama itu kan susunannya apa? Abdul ya, sama Allah. Coba definisinya Abdul. Abdul hamba. Hamba itu ya sesuatu yang dia harus nurut sama tuannya. Ya. Abdul itu secara bahasa artinya budak. Ya. Secara bahasa artinya budak. Satu. Terus lafaz Allah adalah yaitu cipta ya, dia adalah selain alam ini yang mengatur dan seterusnya. Itu kalau ditinjau satu-satu ya. Tapi kalau misalnya di surat Maryam ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Isa itu bilang, "Ini Abdullah." Sungguhnya aku adalah Abdullah. Maka itu udah jadi julukan ya. Kita nggak ngelihat satu-satu lagi kan. Abdullah ya udah jadi nama. Ketika orang jadi nama ketika orang
usul fikih kalau secara lafaz itu tadi ilmun yang hasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah ya wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustaqim. Ya, jadi udah enggak. Jadi cakupannya itu ada 3. Pertama apa? Dalil-dalil global. Kedua, gimana caranya? Yaitu qawaidul faham, kaidah-kaidah bagaimana memahami dalil. Dan ketiga adalah wahalil mustafid, dan keadaan orang yang mau punya otoritas itu, yang punya otoritas menyimpulkan hukum. Kalau kita tinjau usul fikih udah jadi laqab. Beda dengan yang 2 pertemuan sebelumnya kita tinjau usul asal itu fondasi, itu kepanjangan kita cerita itu. Kemudian fikih itu apa? Ya, ma'rifatul ahkam kemarin kan? Ma'rifatul ahkam at-tafsiriyah ya. Jadi mengetahui ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui ya, hukum syar'i yang sifatnya amal ya bi adillatiha at-tafsiriyah, dengan dalil-dalil spesifik. Nah, jadi kalau ditinjau dari satu-satu nggak muncul tuh istilah tadi kaifiyatul istifadah, itu nggak muncul kan? Itu kan adanya di definisi kalau usul fikih udah ditinjau dari satu nama. Terus nggak muncul juga tuh halil mustafid, keadaan gimana syarat-syarat mustahil itu orang yang punya otoritas menyimpulkan hukum nggak kelihatan. Kalau kita tinjaunya satu-satu tadi usul apa, fikih apa. Tapi kalau udah jadi laqab baru kelihatan ada 3 komponen kan. Membahas dari dalil global tadi, kemudian kaifiyahnya, gimana caranya istifadah ya menyimpulkan hukum, dan yang ketiga halil mustafid, yaitu keadaan orang yang mustafid, yaitu yang mengambil faedah dari dalil atau beristidlal, namanya beristidlal. Paham ya? Jadi kenapa ketika di cabang ilmu itu kita ada 2 perspektif gitu. Jadi di breakdown dulu satu persatu. Misalnya ulumul hadis, ilmu itu apa, hadis itu apa. Tapi kalau ulumul hadis sudah jadi laqab, sudah jadi julukan satu nama ilmu tersendiri, maka jadi beda definisinya. Ya, jadi beda definisinya. Nah, di sini dan ini tambahan ya. Jadi masih kalau di terjemahan 15. Jadi sebenarnya Syekh Utsaimin ini copy paste ya, definisi usul fikih yang ilmu ya yang hasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid itu sebenarnya mirip ya sebagaimana definisinya Al-Qadhi Al-Baydawi. Al-Qadhi Al-Baydawi ini imam ya, salah satu imam qadhi ya. Jadi kalau bahkan dijuluki qadhi ya, jadi pemimpinnya hakim gitu. Kalau di Mahkamah Agung itu kan ada yang paling tingginya ya, kurang lebih gitu ya. Dan beliau tulis buku usul fikih terkenal, tafsirnya yang terkenal Al-Baydawi ini. Namun beliau Asy'ari ya, dari sisi akidah. Beliau punya definisi mirip. Jadi usul fikih itu kata beliau ma'rifatu dalailil fiqhi al-ijmaliyah. Jadi kemarin ya, terakhir kita ini. Jadi kalau definisinya saya ingin apa? Ilmu yang membahas ya an adillatil fiqhi al-ijmali ya. Pakainya jadi ilmu yang membahas an adillah. Adillah ini jamak ya, jamak taksir ya. Adillatil fiqhi ya. Adillatil fiqhi al-ijmali ya. Al-ijmali. Jadi ini jamak juga. Cuman kalau definisinya Al-Baydawi itu adalah usul fikih adalah ma'rifah ya, mengenal ya, ma'rifatu dala ini
dalail. Ma'rifatu dalailil fiqhi. Sama kesannya. Dalailil fiqhi al-ijmaliyah. Sama belakangnya sama. Wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Belakangnya sama. Jadi saya ini soalnya cuma ngedit dikit aja. Kalau saya ini pakainya adilah jamak taksirnya. Kalau Al-Qadhi Al-Baydawi itu mendefinisikan usul fikih adalah ma'rifatu dalailil fiqhi, sama. Mengenal dalil-dalil fikih yang global. Ya, dalil-dalil fikih global. Sama kan? Kalau saya ulangi apa tadi, ilmu yang khatu an adilatil fiqhi al-ijmaliyah. Dipakai adilah, dipakai dalail. Kan kayak copy paste sebenarnya. Jadi kalau Al-Qadhi Al-Baydawi ini memang dia dalam kitab yang Minhajul Usul, dia hidup di mana tahun persisnya kalau nggak salah di sekitar abad ke-6 ya, atau 8 ya, kurang lebih seperti itu. Coba nanti cek lagi ya. Tapi dia itu bukunya juga termasuk yang menengah, levelnya nggak tinggi banget ya, masih menengah. Dan itu memang definisi yang paling singkat, padat, dan to the point. Untuk kalau ditanya usul fikih itu apa sih? Usul fikih itu mengenal dalil-dalil global, kaifiyah istifadahnya, gimana cara memahaminya atau beristifadah dari dalil yang ada, wahal yang mustafid, dan keadaan orang yang beristifadah tadi, atau dalam hal ini mujtahid, dan termasuk orang yang taklid juga. Nah, orang yang taklid juga dia ngikutin mujtahid, gitu kan? Nah, jadi ada tiga komponen. Makanya di sini kalau di matan wal muradu bi qaulina ya ada tiga kan? Wal muradu bi qaulina al-ijmaliyah, kemudian paragraf bawahnya kalau lihat ya, wal muradu bi qaulina wa kayfiyatul istifadah minha, dan ada tiga, wal muradu bi qaulina wa halil mustaqim. Nah, kemarin ya kalau yang dimaksud adalah ijmaliyah apa? Kemarin itu contohnya al-amru lil wujub ya, di terjemahan kemarin ya. Jadi itu dan contoh dalil ijmali ya. Ijmali itu global. Jadi ini kalau supaya kosakatanya banyak ya, kalau ketemu ijmali ya. Ijmal kadang di buku-buku itu ijmal, kadang mujmal, pernah dengar kan ya? Itu emang kalau baru pertama belajar mungkin tahunya itu adalah global. Global itu maksudnya apa sih dari global gitu kan. Jadi ya ini untuk memperkaya kosakata aja. Jadi kalau ketemu kata ijmal, ijmali, mujmal dalam bahasa Arab itu minimal ada tiga makna. Makna yang pertama itu adalah ya ini sinonimnya ya, jamun ya. Jadi apa? Dalil yang sifatnya jamak. Ya. Itu mirip kan? Ijma global. Ini kan kita tahunya ini global. Sini juga terjemahnya apa? Kalau terjemahan yang dikatakan ini kan global juga. Nah, yang kedua, makna yang kedua adalah ibham. Ibham itu apa? Mubham. Pernah dengar? Ini sinonimnya aja. Ibham. Ya. Mubham itu masih belum jelas. Masih samar, ya mubham. Itu juga kadang ijmal itu global. Karena sesuatu yang masih global itu kan masih samar, ya. Dan yang ketiga ada al-idabah, tapi itu jarang. Setidaknya ada dua. Ya, kalau ngomong ijmal itu, ya dalil menyeluruh, gitu ya. Dalil menyeluruh. Jadi apa? Berarti dalilnya itu bisa dalil yang sifatnya itu tidak menunjukkan kepada permasalahan yang spesifik. Itu contohnya al-amru lil wujub, itu dalil kulli, dalil global umum. Enggak menunjukkan atau tidak menunjukkan kepada satu permasalahan yang spesifik tertentu. Semua bisa dipakai, pokoknya ketemu ada fil amr atau sesuatu yang menunjukkan perintah, maka maknanya wajib. Karena orang Arab itu kalau dengar perintah
yang dia pahami wajib. Mereka nggak memahami pertama kali itu sunnah, ya pasti wajib dulu ya. Kalau ada orang nyuruh itu secara bahasa ya, orang-orang Arab itu melihatnya atau mengamalkannya adalah wajib. Jadi memang al-amru bil wujub ini sumbernya pertama dari orang Arab ya. Kalau orang Arab itu dikasih bil amr, itu dimensi pertama itu adalah wajib. Terus ada dalil dalam aturannya ada ya, itu di firman Allah yang bahwa kalau kita nggak tidak melaksanakan perintah-perintah diazab. Berarti kalau ada perintah nggak dilaksanakan diazab berarti wajib. Ya, jadi alhamdulillah wujud juga sebenarnya didukung dengan dalil-dalil syar'i, dengan dalil-dalil syar'i juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lain apa tadi di matan an-nahyu lit tahrim ya, an-nahyu lit tahrim. Larangan menunjukkan pengharaman ya, larangan menunjukkan pengharaman. Kemudian contoh yang lain ya, as-sihhatu taqtadi nufus. Jadi kalau sudah sah maka menunjukkan an-nufus. An-nufus itu pemberitahuan ya, pemberitahuan. Nah di sini kalau di syaratnya Syekh Ghazali ya, kalau disebutkan usul fikih itu hanya ngomongin dalil-dalil global saja atau ijmali ya, maka keluar dari pembahasan usul fikih adalah dalil-dalil yang sifatnya spesifik ya, dalil-dalil yang sifatnya spesifik ya, spesifik tertentu ya. Tapi kadang-kadang memang ya kita temukan juga sih di buku-buku usul fikih kok ada kok ini dibawakan misalnya ayat gitu dalam satu surat atau dibawakan hadis dalam satu permasalahan. Katanya usul fikih itu cuma belajar dalil-dalil global aja kayak tadi al-amru bil wujub, an-nahyu lit tahrim, tapi kok di buku-buku usul fikih kadang kita temukan juga dalil spesifik. Nah, tapi itu tujuannya lain. Ya, tujuannya lain. Tujuannya diantaranya ya untuk ya menguatkan dalil global tadi. Misalnya contoh, misalnya dalil ijmali ya, contoh dalil ijmali yang kalau kita belajar di usul fikih ya, kita belajar itu dalil-dalil yang menyeluruh atau global ini. Ya misalnya ini contoh dalil global ya. Tapi meskipun nanti kita akan lewat juga. Kalau di sini kan al-amru lil wujub saja ya. Misalnya di sini al-amru ya. Al-amru al-mutlaq al-amru al-mutlaq taqtadil qaul misalnya. Yang tadi qaul. Ya, tadi ya. Al-qaul. Ini kaidah, contohnya kaidah dalil global. Jadi kaidahnya gimana? Atau dalil globalnya al-amrul mutlaq semata-mata perintah, ya. Semata-mata perintah yang tadil qaul. Itu menunjukkan segera, kudu segera. Saya ada perintah nih. Jangan yang pokoknya apapun lah. Misalnya orang nyuruh dipanggil ibu kita nyuruh, tolong beliin ini, gitu ya. Itu kalau misalnya dalam bahasa Arab atau dalam bentuk bil amr, itu secara asa itu kudu saat itu. Jadi semata-mata perintah tanpa ada embel-embel yang lain, pokoknya nyuruh aja. Ada kita ketemu teks atau nas ya, atau dalil yang di situ ada fil amr, maka yang tadil qaul itu menunjukkan kudu segera, harus segera. Ya kecuali nanti ada dalil lain, misalnya ada perintah haji. Ya, haji itu kudu juga kan enggak harus
mampu juga nanti tak dulu kan, nanti dulu ya, atau yang banyak. Jadi nggak harus segera ya, tidak harus segera itu kalau ada dari lain. Cuman kalau al-amru mutlak semata-mata perintah, nggak ada yang berambel, itu ceritanya belum tahu nih, kita baru tahu aja satu perintah itu secara asal al-faur harus segera. Nah kadang di buku usul fikih dia nyebutin ada dalilnya, tapi dalilnya spesifik atau yang istilahnya apa? Adilah atau tafsiliyah. Saya dibawakan ayat surat Ali Imran ayat 133 ya, untuk mendukung ya atau untuk memperjelas kaidah di atas. Bunyinya apa? Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ya ila maghfirah, kepada ampunan ya dari Rabb kalian dan kepada surga dan seterusnya. Jadi ini dalil bahwa kalau ada perintah-perintah itu secara asal wasari'u ya harus ya, al-faur tadi. Al-faur itu segera ya, segera. Nah, jadi kadang muncul dari spesifik, ini kan dari spesifik ini kan. Dalam buku-buku usul fikih yaitu dalam konteks menguatkan dalil global tadi. Seperti itu. Atau misalnya, tadi kan sini an-nahyu lit-tahrim ya. An-nahyu lit-tahrim kalau dimakan kan. Kalau larangan menunjukkan larangan. Misalnya contoh yang lain dalil global ya, yaitu an-nahyu ya. An-nahyu ya al-mutlaq semata-mata larangan. Semata-mata larangan ya. Yang tadi pasal ya sama ini juga yang tadi al-pasal. Jadi semata-mata larangan, kita ketemu larangan ya dari syariat ya. Maka itu menunjukkan fasad ya. Sesuatunya itu nggak sah. Kalau dikerjain ya itu nggak batal, fasad, tidak sah. Ya. Dalilnya bisa disampaikan ke sabda Nabi, hadis terkenal, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ya, dalam urusan kami ini ma laysa minhu, apa-apa yang tidak ada darinya, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Jadi ya kadang-kala di usul fikih juga nyebutin dalil-dalil yang sifatnya tafsiri. Itu dalam rangka menjelaskan saja ya. Dalam rangka menjelaskan. Paham ya? Jadi itu mau menekankan lagi antara dalil global, dalil spesifik ya, supaya nanti terbiasa ya, membedakan dua itu. Jadi dalil itu ada dua. Dalil yang sifatnya umum ya, ada dalil yang sifatnya spesifik. Dalil yang sifatnya spesifik. Nah, kemudian poin yang kedua dari dari definisi usul fikih tadi apa? Wa kaifiyatul istifadati minha. Ya. Yaitu bagaimana atau kaifiyat cara beristifadah. Ya. Jadi istifadah itu ya, sudah ada rukunnya ya. Jadi kalau mustahil atau mufti ya, misalnya itu mau beristidlal ya, atau istinbat, bahasanya istidlal, maka yaqumu ala ruknaini azimaini, itu ada dua rukun. Jadi ada dua rukun beristidlal. Nanti ini dipelajari di usul fikih nanti di babnya. Yang pertama, rukun pertama itu adalah ya ma'rifah, mengetahui, ini rukunnya ya, ma'rifatu
Jadi yang pertama, rukun beristinbat itu baru bisa terjadi ya. Itu ketika yang pertama ma'rifatul dalalatil lughawi, mengetahui sisi-sisi bahasa, sisi-sisi bahasa. Ketika harus apa? Harus belajar bahasa Arab. Nah, mungkin ya ada orang berfatwa, beristihad, beristidlal, beristinbat itu nggak ngerti bahasa Arab, maka nggak bisa. Itu nggak terpenuhi rukun itu. Makanya di antara syarat mustahil itu kudu bisa bahasa Arab. Sampai level mana? Ya sampai level yang dia butuhkan, ya dia butuhkan. Tapi yang jelas di atas muyasar ya. Mungkin di alfiah kali ya, atau tapi alfiah misalnya dengan perincian ya. Kalau nanti kita lihat ya. Kemudian rukun yang kedua, ya dari orang yang mau beristinbat atau beristifadah dari dalil adalah ma'rifatu ilal. Ya. Ma'rifatu al-ilah. Ilah hukum. Ya. Wal ma'ani asyariyah, dan makna-makna syariat. Asyariyah. Ya. Ini dua rukun. Ya. Dan nanti dua ini, ya ini akan jadi topik pembahasan. Ya. Contoh dalalatul itu ya tadi misalnya apa yang dulu orang sebutkan, kapan ini lafaznya itu umum, tahu dari mana ini lafaz teksnya itu khusus, itu namanya dalalah al-lughawi. Ya, dalalah al-lughawi. Kemudian yang kedua, mengetahui ilat, ya tujuan atau sebab ya dari satu hukum atau satu dalil itu apa namanya, ilatnya apa, ya latar belakangnya apa atau alasannya apa. Dan ini nanti akan diperjelas di pembahasan usul fikih nanti. Dan yang terakhir, wahal al-mustafid, ya wal muradu bihi, yang dimaksud dengan mustafid di sini adalah al-mustahid. Ya, mustahid. Kenapa? Karena li'annahu yastafid, karena dialah yang beristifadah. Orang yang beristifadah itu adalah mustahid. Dan muqallid, orang yang taklid itu dia adalah orang yang ikut mustahid, mengikut mustahid. Dan orang yang muqallid atau taklid, muqallid seperti kita ini, itu dikatakan mustahid juga, masuk dalam definisi usul fikih. Definisi usul fikih ini tadi gitu kan, ilmu yang masuk an adillati al-fiqhi al-ijmaliyah wa kayfiyat al-istifadati minha wa halil mustafid. Nah, orang yang taklid itu masuk juga ke mustafid. Kenapa? Karena muqallid itu pada asalnya dia juga beristifadah kepada mustahid. Kita beramal ini kan mungkin hampir 99% atau 100% itu kan ngikut siapa? Ngikut ustadznya, ngikut fatwa ini, ngikut coba. Ada nggak yang menggali dari awal? Hal yang kecil aja, misalnya sunnahnya bersiwak, itu kan tahu dari poster, ya dari poster ini ada dalil gitu kan. Tapi itu kan sebatas baca hadis sama terjemahan, tapi belum disebut istinbat itu. Itu cuma baca kesimpulan orang yang mungkin dia yang bikin poster ini ngutip juga dari buku mana, buku ini karangan siapa. Oh bahwa kalau ada hadis tentang ini, oh disunahkan bersiwak gitu. Itu kan itu tahu-tahuan doang sebenarnya, tapi nggak disebut nggak sampai disebut kita beristinbat. Tapi dengan kita tahu-tahuan itu atau kita mengamalkan, kita disebut mustahid. Tapi dalam tanda kutip muqallid. Kenapa? Karena muqallid itu sejatinya beristifadah juga kepada mustahid. Gitu ya. Jadi masuk. Situ masuk mustahidnya, masuk orang awamnya yang taklid. Dan itu nanti dibahas. Kapan kita harus taklid, kapan harus wajib taklid ya. Itu ada di ujung di pembahasan. Coba aja lihat daftar isinya ya. Ada di belakang ya. Di halaman 131 tuh kan.
Ya paling ujung dari definisinya juga, dari definisi usul fikihnya di dalam belakang. Taklid tuh. Taklid definisinya itu bisa baca kalau ada terjemahannya. Kapan boleh taklid, macam-macam taklid itu kayak gimana, fatwa dari seorang mukallid itu gimana? Ya, nanti ada di halaman 131 di akhir. Ada itu pembahasan usul fikih terakhir. Ya. Nanti habis sisa lanjut dikit. Nah, kemudian kita balik ke matan. Baru lanjut lagi ke matan. Qala musannif berkata Syekh Utsaimin, faidatu usulul fiqh. Ya, faidah usul fiqh. Ini halaman 11 dalam terjemahan ya, halaman 11. Apa kata beliau? Inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadri. Usul fikih itu ilmu yang kedudukannya agung. Balighul ahkamiyah, ya, punya peran yang penting, ya, dosirul faidah, kaya akan faidah. Faidah tubuh, ya, faidahnya adalah yaitu apa? At-tabaq kunu min usulil qudrati yastati'u biha al-mustahid. Jadi di antara manfaat usul fikih itu, ini adalah lagi baca katanya. Jadi di antara manfaatnya itu adalah memungkinkan untuk mendapatkan kemampuan, ya, untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat, ya, istikhrajul ahkam syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin, berdasarkan kaidah-kaidah yang selamat. Karena kalau orang belajar usul fikih, orang nggak belajar usul fikih, maka nanti dia bisa jadi istikhraj ahkam syariah, cuman jadi kesimpulannya aneh. Makanya banyak mungkin pendapat-pendapat yang aneh, ya, karena ya bukan belajar usul fikih atau salah ya dalam memahami cara berdalil. Ya. Nah ini kata Syekh Utsaimin. Penjelasannya apa? Jadi tadi ya, usul fikih ini termasuk ilmu yang kedudukannya mulia, faedahnya banyak. Di antaranya apa? Jadi di antaranya yang disebutkan Syekh Utsaimin adalah nanti seorang mujtahid itu mampu, ya, mengeluarkan hukum syariah, ya, dari dalil-dalil yang sifatnya spesifik. Nanti kita akan pelajari. Itu kan sudah tergambar ya dari awal, ya, bahwa nanti kita akan belajar cara beristinbat. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah sholat isya sedikit, ya, baru menjelaskan dari di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjut sedikit. Tadi baru berbicara tentang faidatu usulil fiqhi, ya, di matan. Jadi di antara manfaatnya adalah agak memungkinkan seorang mujtahid itu bisa memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum syariat, ya, min adillatiha ala ususin salimah, ya, dari dalil-dalilnya berdasarkan dasar-dasar yang benar. Nah, matanya sampai di situ. Jadi kalau yang di ini cuma segini doang ya kalau terjemah. Bawahnya yang tentang Al-Imam Syafi'i, ya, orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu. Insyaallah nanti kita bahas di pekan ketiga ya. Jadi nanti pekan depan kita buat tauhid ya. Jadi pekan 1-2 kita buat tauhid, pekan 3, 4, 5, 5-nya kalau ada usul fikih. Jadi bulan depan. Nah, jadi di antara selain itu, ya, manfaatnya ini tambahan, selain tadi, ya, seorang mujtahid itu bisa mengeluarkan hukum, ya, karena harus belajar usul fikih, ya. Maka yang kedua, ya, ma'rifatu usulil fiqhi. Karena Anda bacakan dari syarah Syekh Ghazi, ya. Ma'rifatu usulil fiqhi yatarattabu 'alaiha hifdzuddin. Jadi belajar usul fikih itu, ya, memiliki manfaat untuk menjaga agama. Di antara maqasid syariah itu kan menjaga agama, nyawa, harta,
apalagi kehormatan, itu kan diantara maqasid syariah yang darurat ya. Diantaranya menjaga agama. Kenapa? Karena ya dengan usul fikih ini ya syariat-syariat Islam itu akan terhindar dari segala macam bid'ah ya, kesesatan ya yang diakibatkan karena keliru di dalam memahami dalil. Ya, jadi supaya kita ya berislam dengan pemahaman yang benar ya di atas pemahaman para sahabat terdahulu, para salaf terdahulu, ya mau nggak mau harus dibantu dengan usul fikih ya. Meskipun ya pada sebenarnya ya usul fikih ini ya secara pola pikir itu udah dilakukan oleh para sahabat ya. Ya, kenapa kalau agama ini rusak ya? Karena banyak orang sembarangan misalnya dengan dalil ini kemudian menyimpulkan hukum satu yang aneh-aneh ya, maka agama akan rusak. Makanya dengan belajar usul fikih ini ya termasuk menjaga agama tadi, hifdzuddin. Kemudian yang ketiga, dengan usul fikih ya kita ini bisa mentafsirkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah ini dengan pemahaman yang benar. Ya, kenapa? Karena li'anna tafsiraha yakunu bima'rifati dalalatil alfaz. Karena kalau kita mau mentafsirkan, ya menafsirkan sesuatu dari teks, dari dalil entah itu Al-Quran, Sunnah atau ijma yang kita bacakan teksnya kan, maka ya menafsirkan dengan benar itu ya harus mengetahui dalalat al-alfaz. Jadi sisi-sisi ya tadi yang dua rukun tadi kan yang tadi disebutkan, rukun beristidlal itu harus tahu dalalat penunjukan dari sisi bahasa ya atau lafaz, ilal ya, ilat hukum ya, dan itu tadi termasuk dua rukun dari ilmu usul fikih ini ya. Oleh karena itu nggak aneh kalau nanti kita temui ya kata beliau nih walihadza najidu kutubat tafsir wa syuruhil ahadis ya. Jadi kalau kita buka buku-buku tafsir ya dan syarah-syarah hadis ya, entah syarah Sahih Bukhari misal Fathul Bari ya, di situ ya memuat atau banyak terkandung qawaid usuliyah. Jadi kalau kita buka buku tafsir ya, buka buku-buku hadis, maka di sana nggak heran nanti kita akan ketemu kaidah-kaidah usul, misalnya usul fikih. Ya, misalnya Jami'il Bayan ya, kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari ya, di situ nanti maka di situ kayak ada pembahasan yang sebenarnya itu pembahasan usul fikih ya. Cuma nempel di buku-buku tafsir. Ya, kemudian di syarah sunan buku-buku hadis ya. Kemudian ya banyak di sini disebutkan beberapa contoh ya kitab-kitab syarah hadis dan buku-buku tafsir ya, dan buku-buku tafsir. Jadi di situ ada. Jadi ulumul Quran ya, kalau misalnya mabahis fi ulumil Quran yang kita buka itu pasti nanti di tengah-tengahnya itu ada bab nasikh mansuh. Nasikh mansuh itu usul fikih. Kemudian ada bab mafhum mantuk ya. Kemudian ada pembahasan tentang yang ya tadi ya mafhum, mutlak, muqayyad, itu pembahasan di usul fikih. Tapi nempel di pembahasan ulumul Quran. Ya, karena mau nggak mau usul fikih ini dia diperlukan semua cabang ilmu, termasuk akidah ya, termasuk akidah juga perlu kaidah-kaidah usul ini ya, kaidah usul. Karena kan kalau kita belajar akidah kan di situ kan kita ketemu ini ya, misalnya besok nih kita belajar kitab tauhid ya, pekan depan. Di situ kan ada dalil-dalil ya. Kemudian dalil-dalil tentang bab pembahasannya akidah. Cuman cara memahami dalil yang misalnya disajikan di kitab tauhid ya, itu kok bisa berkesimpulan bahwa diharamkan ya membangun kuburan misalnya di di masjid. Ya, kenapa kok haram? Nah, itu kesimpulan itu kesimpulan hukum. Kenapa bisa begitu? Apa dalilnya? Ya dalilnya ada.
dalil spesifiknya ada, dalil tafsilinya ada. Cuman kenapa bisa kesimpulannya jadi haram? Gimana dalil ijmalinya? Oh, itu karena saddud dzara'i misalnya. Nah, ini saddud dzara'i itu pembahasannya di usul fikih, itu menolak atau menutup semua pintu kemudorotan. Ya. Jadi karena itu bisa jadi wasilah nanti si kuburannya itu disembah. Sehingga sebelum itu terjadi di-cut dulu. Ya, nah itu di usul fikih tuh memahami seperti itu. Karena kalau kita cuman dapat dalil tafsili saja, ya kita nggak bisa ya berkesimpulan bahwa itu tadi misalnya ya, sebagian ulama berkesimpulan bahwa diharamkannya misalnya membangun masjid di atas kuburan misalnya. Jadi masjidnya dulu kemudian ada kuburannya dulu kemudian ada masjid dan seterusnya. Jadi kalau udah kesimpulan haram, ya mubah, sunnah, makruh itu dua ya, kita tanya apa dalil tafsilinya, dalil spesifik terkait tema itu, terus gimana dalil ijmalinya, apa yang bisa membawa kepada kesimpulan tersebut ya. Anda rasa cukup ya sampai situ ya. Jadi nanti kita lanjutkan di matan selanjutnya itu ya wa awwalu man jama'ahu kafanin itu ya nanti ya. Kan di situ nanti ada menarik tuh. Di sini dijelaskan ceritanya tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini masya Allah ya. Ibunya itu pinter ya. Ibunya Imam Syafi'i itu pinter ya. Jadi nanti ada kisahnya, dikisahkan dalam buku itu ya, apalagi Imam Syafi'inya gitu ya, jadi memang ibunya Imam Syafi'i itu cerdas ya, makanya lahirlah Imam Syafi'i ya. Silakan jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Tandain ya bulan depan berarti di situ ya, masih di itu orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sebelum kita masuk ke pembahasan hukum. Dulu udah ada universitas Pak. Hah? Dulu udah ada universitas Pak. Universitas dulu kayaknya nggak tahu ya kalau muncul resmi gitu ya, itu di zamannya siapa ya? Kayaknya di Abbasiyah kali ya. Kalau taala. Cuman dulu metodenya talaki belajar. Oh, aja ada sekolah kayak itu dia dulu. Mikirnya ya. Iya. Emang jauh ya, emang jauh. Insyaallah. Betul. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.